Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama kami di Kompas Iman, konten pembinaan Hosana bersama saya Didi Kristina Gule dan rekan saya Saudara David Agustian Cahyadi dan narasumber kita. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, kali ini kita akan membahas topik mengenai Allah Maha Hadir. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita dengarkan bersama dari narasumber kita. Pak, yang pertama, apakah Allah kita yang benar-benar hadir dalam kehidupan manusia itu hadir dalam kehidupan orang percaya maupun juga orang yang belum percaya kepada Tuhan? Iya, baik. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dulu ya terlebih dahulu pengertian dari hadir itu bagaimana. Ya, nah, jadi kalau hadir di dalam pengertian bahwa Allah itu memimpin kehidupan seseorang, nah maka hadir dalam konteks ini tentu tidak menunjuk kepada semua orang. Nah, karena kalau kita membaca misalnya Alkitab dalam Perjanjian Lama, saya kira Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru cukup jelas bahwa ketika manusia hidup dalam dosa, nah Allah tidak dapat, begitu ya, artinya tidak dapat menyertai, tidak dapat hidup ataupun tidak dapat mendampingi orang tersebut, karena sesuatu yang berdosa dengan sesuatu yang suci tidak mungkin jadi satu. Nah, itulah sebabnya maka kita membaca misalnya saja ketika manusia terus-menerus jatuh dalam dosa, dalam Alkitab dikatakan Allah berkata bahwa dia kemudian meninggalkan mereka. Termasuk ketika misalnya orang yang dipilih Tuhan, Raja Saul misalnya, dia berdosa. Nah, Tuhan tidak bisa untuk hadir dalam kehidupan dia. Nah, tidak bisa di sini artinya dia tidak berkenan, begitu ya, bukan dalam pengertian yang lain. Nah, maka kita melihat seperti dalam pertanyaan ini, apakah Tuhan hadir dalam diri semua orang? Kalau dalam konteks Tuhan memimpin kehidupan seseorang, tentu tidak. Nah, tetapi dalam pengertian bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengamati, Tuhan memperhatikan, nah, maka kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang luput dari kendali kontrol mata Tuhan. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu Tuhan menggambarkan secara unik sekali bahwa bahkan burung gitu ya terpelihara oleh Tuhan. Ya, rambut juga nggak jatuh begitu ya tanpa seizin Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu matanya melihat segala sesuatu. Dia maha tahu, dia mampu melihat secara jelas hal-hal yang ada dalam dunia ini, termasuk apa yang orang-orang belum percaya jalani dalam kehidupan. Nah, itu dalam pengertian itu adalah bahwa Allah hadir di situ. Nah, maka kita tentu perlu jelas dulu ya dalam pengertian apa. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah Allah hadir, jawabannya adalah iya dan tidak. Gitu ya. Iyanya dalam pengertian bahwa segala sesuatu di bawah kendali Tuhan, di bawah sorotan mata Tuhan. Tidak dalam pengertian hanya dalam diri orang-orang percaya saja Tuhan hadir dan memimpin mereka. Nah, dan itu pun saya kira kita paham bahwa orang yang di dalam Tuhan pun Allah hadir oleh karena apa? Oleh karena Kristus ada dalam diri orang tersebut. Gitu ya. Kalau Kristus nggak ada dalam diri orang tersebut, Tuhan pun nggak akan memimpin kehidupan kita. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi ya, oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, tadi kan Allah nih terlibat dalam maha hadir di bumi ini. Terus ada pertanyaan, apakah Allah hadir juga di neraka gitu Pak? Nah, kita tahu kan neraka itu kan tempat penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali karena orang pikir bahwa neraka itu adalah tempat dosa. Neraka itu tempat iblis. Nah, kalau Pak David mungkin ingat gitu ya, atau Pak David barangkali pernah melihat dalam beberapa gambaran tertentu, kita seringkali melihat di neraka itu iblis itu ada tanduknya bawa cambuk begitu ya, dia sedang menyiksa manusia begitu kan. Nah, jadi kita memandang bahwa neraka itu adalah tempat iblis, neraka itu tempat dosa. Sedangkan kalau Tuhan
suci kan dia nggak mungkin ada di neraka. Iya. Nah, padahal konsep seperti itu tuh salah sekali. Nah, kenapa salah atau salahnya di mana? Sebab neraka itu adalah tempat di mana Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan keadilannya secara sempurna. Nah, jadi di neraka itu yang dihukum bukan hanya manusia berdosa, tapi juga malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, begitu. Nah, jadi di sana tempat dosa dihukum, bukan tempat dosa bertahta, bukan dosa hidup. Malaikat bukan tempat di mana iblis di situ senang-senang menyiksa manusia, bukan. Iblis dan manusia sama-sama akan menerima penghukuman dari Tuhan di dalam neraka. Nah, itulah sebabnya pertanyaan tadi, apakah Tuhan hadir dalam neraka? Jawabannya iya. Tuhan hadir dalam neraka, tapi dia hadir dalam neraka berbeda dari ketika dia hadir dalam sorga. Nah, kalau di sorga, ketika Tuhan hadir, dia hadir sebagai Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sebagai Allah yang menaruh rahmat. Tapi ketika di neraka, Allah hadir sebagai hakim yang adil. Allah hadir sebagai penegak hukum, begitu ya, atas keberdosaan manusia. Tapi yang jelas bahwa neraka adalah tempat yang paling adil di dunia, tempat di mana keadilan Tuhan paling ditegakkan, begitu. Ya begitu ya, Pak David ya. Ya. Dengan kehadiran Allah ini apa ya? Apakah perlu penting ya jika kita memiliki perasaan atau ketenangan, kedamaian ya ketika kita memahami bahkan percaya bahwa Allah ada di sekitar kita. Iya, nah ini menarik juga nih karena asumsi kita bahwa kalau Tuhan hadir itu tuh kaitannya dengan perasaan ya. Tuhan hadir, kita rasanya tenang begitu ya, kita rasanya sejahtera begitu ya, enggak ada banyak pikiran, hidupnya menyenangkan. Itu tanda bahwa Tuhan itu hadir. Satu sisi kita tidak dapat memungkiri bahwa salah satu bentuk tanda kehadiran Tuhan adalah adanya damai sejahtera dalam diri orang tersebut. Ya, dan damai sejahtera itu salah satu bentuknya adalah kita hidup tenang, kita hidup bahagia. Nah, itu adalah salah satu daripada buah kehadiran Tuhan dalam diri seseorang. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa tanda itu adalah satu-satunya, nah itu salah. Nah, kenapa salah? Karena kehadiran Tuhan di dalam diri seseorang itu tandanya bukan sekedar hidup seseorang itu menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi bahagia, nggak banyak pikiran. Bukan itu satu-satunya tanda. Begitu ya. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu tidak selalu seperti itu, selalu baik, selalu menyenangkan. Dan ketika hidup seseorang tidak baik, tidak menyenangkan, apakah itu berarti Tuhan tidak hadir dalam hidup dia? Maka jawabannya adalah Tuhan tetap hadir. Begitu. Hanya kehadiran Tuhan dalam diri seseorang yang sedang dalam masa kesukaran berbeda dengan kehadiran Tuhan dalam masa kebahagiaan. Nah, tahu dari mana Tuhan hadir dalam diri seseorang yang mengalami kesusahan? Dari kekuatan dia di dalam melewati masa-masa sukar itu, begitu. Dan jadi kalau kita perhatikan kadang-kadang kita takjub ya, orang tertentu melewati kehidupan yang sangat sulit, begitu. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya masih ingat dengan kisah seorang Kristen, begitu ya, seorang Kristen yang dia menjadi sebatang kara sedari muda, begitu ya. Jadi papanya meninggal, mamanya meninggal, dia anak tunggal tuh, begitu. Di usia dia sekitar waktu itu di seminari itu usia sekitar 22 sudah sebatang kara, nggak punya ayah, nggak punya ibu, begitu. Tapi dia, saya perhatikan, tetap menjadi orang yang setia melayani Tuhan walaupun mungkin hidupnya penuh dengan kekecewaan, saya rasa, begitu ya. Tetapi apa yang membuat orang tetap kuat? Yaitu karena Tuhan menyertai dia, begitu. Nah, jadi kita melihat bahwa tanda dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan seseorang, kehadiran Tuhan dalam kehidupan seseorang, bukan hanya hal-hal yang bersifat subjektif, ya, merasa
bahagia, merasa tenang, tetapi hal-hal yang juga bersifat objektif. Ya, seseorang bisa kuat di dalam Tuhan, nah itu kan ada penyertaan Tuhan. Begitu. Iya, begitu kurang lebih. Iya, Pak David dengan Pak Didi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Kan ada pandangan ya yang bilang kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah juga akan dekat dengan kita. Tapi ketika kita jauh dari Allah, maka Allah juga akan jauh dari kita. Nah, gimana pendapat dari Pak Chandra mengenai hal ini? Nah itu lagunya Bimbo gitu ya, kalau tidak salah ya, gitu. Nah tapi itu memang merefleksikan pandangan banyak orang bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan manusia itu bersifat kondisional, ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan menjauh dari kita. Satu sisi itu betul terjadi. Karena di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkenan memimpin dia. Tapi orang-orang yang hidupnya jahat dari Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Nah, tetapi di dalam karya Tuhan ada sesuatu yang berubah. Nah, apa itu yang berubah? Bahwa orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Nah, kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus, Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Ya, Immanuel bukan nama seseorang dari Indonesia Timur ya. Karena banyak orang Indonesia Timur namanya Immanuel ya. Bukan. Immanuel ini adalah sebuah pokok ajaran Alkitab yang mengatakan bahwa Allah akan menyertai, begitu ya. Artinya sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan. Begitu ya. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu itu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku yang sekarang ada, gitu ya, yang tetap ada, selamanya tetap ada. Nah, itu berbicara mengenai janji Tuhan kepada orang-orang percaya yang dia akan tetap hadir di sana. Nah, tapi itu kita alami bukan karena kita menjadi orang yang sudah pantas untuk Tuhan tuh hadir dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita ada dalam Kristus. Gitu ya. Nah, kehadiran Kristus dalam diri kita lah yang membuat Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita bisa jatuh dalam dosa. Walaupun kita berlaku tidak setia. Karena kata Alkitab, ketika kita tidak setia, Allah tetap setia kepada kita yang di dalam Tuhan. Nah, itu karena sekali lagi Kristus hadir dalam diri kita. Nah, maka kita orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan ini sebenarnya berbahagia sekali, begitu ya. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang selamanya akan menyertai kita, nggak ada. Ya, orang tua kita ya satu kali akan meninggalkan kita, begitu ya. Bahkan pasangan hidup kita pun satu kali akan meninggalkan kita, bukan dalam pengertian meninggalkan kita bahwa dia pergi dengan pasangan yang lain, tapi satu kali kita atau pasangan kita akan meninggalkan dunia ini. Hanya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Maka ini adalah sebuah penghiburan sebenarnya bagi kita ya, bahwa ada sosok yang sampai kapanpun selama-lamanya beserta dengan kita. Ya, begitu kurang lebih Pak David. Terakhir ya Pak ini ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa ketika kita melakukan dosa pun dalam perjanjian lama kadang Allah tidak menyertai kita. Dan gimana konsep kehadiran Allah ketika kita sedang melakukan dosa? Nah, ya itu pertanyaan yang baik sekali ya. Apakah waktu kita berdosa Allah juga hadir di sana? Nah, jadi kalau kita membaca dalam surat Ibrani, di sana dikatakan bahwa kehidupan orang-orang Kristen itu kayak gelanggang, ya gelanggang. Karena di zaman kuno itu ada gelanggang olahraga ya. Jadi orang waktu melakukan olahraga atletik, nah seluruh mata itu memandang. Jadi orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang atlet. Nah, dengan kata lain bahwa di dalam Alkitab digambarkan kehidupan orang-orang Kristen ini sebenarnya sewaktu ada di dalam dunia ini itu banyak penontonnya, gitu ya. Nah, penontonnya siapa? Nah, digambarkan penontonnya itu adalah Tuhan dan juga semua orang kudus. Nah, artinya orang kudus di sini bukan orang dari Jawa Tengah ya, yang dari kota Kudus, tapi
Orang kudus ini menunjuk kepada orang-orang percaya yang telah meninggal dunia. Nah, jadi kehidupan kita seringkali melihat apa yang kita lakukan nggak ada yang menyaksikan. Ya, bahkan ketika kita sendirian, kita barangkali menganggap bahwa tidak ada orang yang melihat kita. Tapi sesungguhnya dimanapun kita berada, mata Tuhan dan mata orang-orang kudus itu menyaksikan kehidupan kita, sebenarnya melihat kehidupan kita, termasuk saat kita jatuh dalam dosa. Nah, jadi waktu kita berkata bahwa apakah waktu pertanyaan tadi kita coba pikirkan, apakah waktu manusia jatuh dalam dosa Allah hadir di sana? Nah, tentu kita mengatakan bahwa Allah itu maha hadir, artinya maha hadir di sini adalah Allah melihat. Allah mengetahui, Allah mata Allah itu tertuju, begitu ya, ketika kita jatuh dalam dosa. Sama seperti misalnya ketika seorang anak, misalnya dia di sebuah ruang tertutup, misalnya dia katakanlah mengambil kue yang katakanlah disimpan di lemari. Nah, anaknya waktu ngambil kue itu merasa nggak ada yang lihat, tapi sebenarnya ada CCTV, gitu ya. Orang tuanya melihat, tahu betul apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, dalam pengertian ini bisa dikatakan bahwa Allah hadir, Allah melihat. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan Allah hadir di situ adalah Allah terlibat, begitu ya. Allah misalnya ikut ambil bagian di dalam keberdosaan manusia. Nah, itu tidak dalam pengertian di situ. Nah, jadi justru orang berbuat dosa ataupun melawan Tuhan oleh karena apa? Oleh karena dia seringkali mengabaikan, gitu ya, kehadiran Allah, atau mengabaikan bahwa Allah sebenarnya sedang melihat dia. Nah, dia melupakan itu, sehingga kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah, konsep ini sebenarnya penting sekali untuk membuat kita belajar untuk tidak gampang jatuh dalam dosa. Jadi, kalau kita sadar ada yang melihat kita, ada Tuhan yang mengawasi kita, ada Tuhan yang melihat secara detail apa yang kita lakukan, saya kira kita akan belajar untuk tidak gampang jatuh dalam dosa. Iya, kurang lebih begitu ya. Ya, Didi dan Pak David ya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Chandra Gunawan penjelasannya mengenai Allah yang Maha Hadir. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di Kompas Iman sesi berikutnya, episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.